percaya dan belajar mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepada-Mu. Sebab Engkau pemilik satu-satunya atas hidup kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat. Kami tidak punya hak sedikit pun atas diri kami. Sebab Engkau telah membeli kami, membayar lunas dengan darah-Mu. Hidup kami sepenuhnya adalah milik-Mu ya Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah, menaikkan pujian, nyanyian, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat, kuasa, jamaah, itu semua anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar kami sungguh-sungguh menjadikan tanah hati kami adalah tanah hati yang baik, yang subur, supaya benih firman Tuhan itu jatuh, bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah-buah bagi hormat kemuliaan-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Bersuka-cita hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan, boleh menikmati kasih kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bangkit dari Kegagalan. Bangkit dari kegagalan. Tadi pujian di awal menyatakan bahwa kalau Yesus hadir, Yesus ada bersama dengan kita, maka kemenangan pasti terjadi. Katakan amin. Sebab memang Tuhan Yesus sudah memberi kemenangan bagi kita. Bahkan Paulus berkata kita ini orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya kita ini para pemenangnya Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Tahun ini kami diizinkan Tuhan untuk membuka sekolah, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya belajar untuk melayani di akademis ya. Walaupun memang backgroundnya bukan dari orang akademik ya, saya belajar dan dimulai dari PAUD ya, TK. Kami mendirikan TK dan puji Tuhan 14 anak yang mendaftar ya. Dan yang luar biasa ada satu anak dari Seberang. Kami memang dari awal menerapkan ini sekolah Kristen, jadi TK Kristen, dan kalau siapapun yang mau masuk harus tanda tangan Bapak Ibu. Ya. Ada nilai-nilai yang kami sampaikan kepada orang tua siswa, dan ketika mereka membaca, ya saya sempat kaget juga waktu datang ya. Saya pikir mbaknya gitu ya pakai ini, tapi ketika ngobrol ternyata mamanya gitu. Ya. Bapak Ibu tahu ini sekolah Kristen? Tahu katanya. Terus setelah baca bisa tanda tangan di atas materai 10.000 ya. Mereka tanda tangan dan kami menekankan bahwa di sini nilai-nilai Kristen ya. Dimulai pagi berdoa, menyanyi, semua Kristen saya bilang. Ya. Dia bilang nggak apa-apa. Ya. Yang penting yang satu itu katanya, jangan dikasih makan anak saya. Maksudnya yang itu ya. Ya, yang bagi Bapak Ibu Saudara itu haram. Gak haram kan? Itu makanan paling enak. Puji Tuhan ya. Dan gereja kami itu kan namanya HOW. HOW itu House of Worship ya, jadi rumah penyembahan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara misalnya lagi liburan di Jakarta, di Bekasi, mampir ke tempat kami ya, kalau 45 menit itu rasanya kurang ya penyembahan di sana itu, karena rumah penyembahan jadi warnanya memang penyembahan. Jadi waktu corona pun ya ada yang bilang gereja corona itu 1 jam saja, kami nggak 1 jam Bapak Ibu, karena sudah terbiasa menyembah Tuhan itu bisa 40-45 menit, jadi memang panjang ya, karena dari namanya DNA-nya harus begitu. Dan ketika bikin TK supaya HOW-nya sama, tetap pakai HOW, tapi kepanjangannya adalah House of Winner ya, rumah pemenang. Wah, saya dapat dari Tuhan, saya senang sekali ya, karena anak-anak itu akan dididik menjadi anak-anak yang punya karakter unggul ya.
daripada pemenang. Dan itu harus ada kerjasama antara pihak sekolah, para mentor, kami menyebut mentor bukan guru, karena bukan hanya di sekolah mereka mendidik, tapi memantau sampai ke rumah, ya. Harus dipantau. Anak boleh pegang gadget itu jam berapa, ya, sampai jam berapa, hari apa saja, itu dipantau Bapak Ibu Saudara, ya. Dan harus ada kerjasama juga dengan pihak orang tua. Jadi memang nggak mudah, karena lebih banyak kan waktu itu bersama dengan orang tua, kecuali kalau papa mamanya kerja, ya. Dan gak gampang buat kami merubah karakter anak yang sudah terbentuk di usia sampai paling muda itu masuk 2 tahun 3 bulan, itu masih sangat kecil. Tapi kami bilang sebetulnya itu belum masuk kelompok bermain, tapi mamanya bilang gak apa-apa juga 2 tahun di kelompok bermain katanya. Dan setiap kali datang ada perubahan yang terjadi. Kami percaya bahwa itu bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena Tuhan. Amin. Dukung kami dalam doa Bapak Ibu Saudara, karena saya melihat bahwa ladang penuaian yang paling efektif itu adalah pendidikan. Ladang misi paling efektif, ladang pemuritan paling efektif itu adalah pendidikan. Kenapa? Setiap hari kita ketemu dengan anak-anak. Dan usia mereka adalah usia emas, usia fondasi, usia dasar yang harus ditanamkan buat kalau dari kecil mereka hidup takut akan Tuhan, bertumbuh berakar di dalam firman, maka fondasi itu akan sungguh-sungguh kuat dan mereka akan menjadi orang-orang yang hebat, luar biasa. Nah, kembali di dalam apa yang ingin saya sampaikan, bangkit dari kegagalan artinya bahwa semua kita harus mengakui kita pernah jatuh. Yang setuju katakan amin? Kita pernah gagal, kita pernah berbuat salah, gak ada yang kebal, ya. Bahkan lebih tegasnya, semua kita pernah berbuat dosa. Gak usah sok-sok, wah saya gak pernah berbuat dosa, ya. Semua kita pernah melakukan itu. Tapi bagi orang percaya, kita tidak tinggal dalam kegagalan, tidak larut dalam kesalahan, tidak berubah di dalam dosa tersebut. Kita harus bangkit dari kegagalan. Theodore Roosevelt pernah berkata begini, satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Jadi kalau kita menjadi orang yang hidup, orang yang melakukan sesuatu, orang yang beraktivitas, maka pasti ada kesalahan atau kegagalan yang kita buat. Tapi berita baiknya, jangan takut Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan merancang kita bukan menjadi orang-orang yang gagal, katakan amin. Tapi menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Banyak faktor yang bisa membuat kita mengalami kegagalan, tapi kegagalan itu tidak menjadikan momok dalam hidup kita, tidak membuat kita kemudian menjadi orang-orang yang terpuruk. Contoh dalam Alkitab begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, yang katakan Musa, Daud, Elia, dalam perjanjian baru juga ada Petrus, ya. Mereka adalah orang-orang yang hebat, tapi mereka juga pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Ya. Musa pernah gagal, Daud apalagi kegagalannya sangat fatal. Ya. Semua tahu cerita tentang Daud. Kemudian Elia pernah gagal, bahkan Elia itu mau minta mati sama Tuhan. Ya. Waduh, dia udah nyerah ketika dia dikejar oleh orang yang bernama Isabel. Ya, sebel ya. Kemudian Petrus, ya, apa kegagalan Petrus? Dia menyangkal, tapi kemudian dia bangkit dari kegagalan. Nah, mari kita akan melihat satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat yang ke-16, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Amsal 24 ayat yang ke-16, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana.
Sebab 7 kali orang benar jatuh. Artinya bahwa orang benar pun masih bisa mengalami kejatuhan. Tetapi yang membedakan adalah namun ia bangun kembali. Jadi kita tidak boleh menyerah dalam kegagalan. Bagaimana cara mengolah kegagalan menjadi sebuah kemenangan di dalam Tuhan? Ya, ada satu kalimat, yaitu bangkit lagi. Katakan bersama saya, bangkit lagi. 2, 3. Bangkit lagi. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita mengalami kegagalan, ayo bangkit lagi. Mungkin baru minggu lalu kita gagal, bangkit lagi. Mungkin baru kemarin kita gagal, ayo bangkit lagi. Sebab Alkitab dengan jelas berkata 7 kali. Tapi Pak, saya sudah 8 kali, sudah 9 kali. Bukan itu maksudnya. Artinya angka 7, kalau bicara angka 7 di dalam Alkitab itu artinya banyak kali kita jatuh. Mau berapa kali pun kita jatuh, Alkitab tetap berkata, ayo bangkit lagi. Supaya kita bisa mengelola kegagalan itu menjadi kemenangan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bayi yang belajar berjalan, itu dia minimal mengalami kejatuhan atau jatuh itu sebanyak 240 kali. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang masih punya baby atau yang masih punya anak yang baru belajar berjalan, anak itu nggak pernah nyerah, Bapak Ibu. 240 kali lebih dia jatuh, tapi dia bangkit lagi. Ada anak yang ketika dia jatuh, udah apa? Nggak mau belajar jalan lagi, capek nggak pernah kita dengar seperti itu kan? Atau dia udah 100 kali jatuh, dia bilang, wah udah 100 kali cukup, saya nggak mau jalan lagi, males nanti jatuh lagi. Enggak, dia nggak pernah nyerah. Dia bangkit lagi sampai kemudian anak itu bukan hanya bisa jalan, tapi dia bisa berlari. Nggak boleh kalah sama anak kecil, Bapak Ibu Saudara. Anak kecil saja jatuh berulang-ulang kali, tapi mereka bangkit. Bahkan kalau kita dulu punya pengalaman belajar naik sepeda ya, kalau anak-anak sekarang saya lihat lebih canggih-canggih gitu ya, masih kecil udah bisa naik sepeda. Kita dulu kan tunggu agak gede dikit baru bisa belajar sepeda. Apalagi kalau atas sepeda itu yang ada batang besinya. Pernah tahu ya? Berarti sejaman sama saya ya. Kalau yang zaman sekarang kan udah nggak ada ya, kayak sepeda balap gitu. Kita mau naik di sadelnya nggak nyampe kakinya, akhirnya dari samping itu. Waduh, saya nggak pernah lihat orang zaman sekarang itu naik sepeda dari samping itu, goyah sampai miring-miring gitu. Saya pernah ngalamin itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan waktu jatuh saya nggak nyerah, udahlah nggak mau belajar sepeda lagi sampai bisa. Ya, itu punya tekad yang kuat. Jadi belajar dari kegagalan kita akan mengalami kebangkitan. Nah, kita akan melihat ada tokoh dalam Alkitab bagaimana dia bangkit dari kegagalan. Di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34, semua tahu cerita tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Markus pasal 5 ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sampai di situ saja. Nah, kita melihat ada sebuah sikap dari seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Dia tidak putus asa, dia tidak menyerah pada kegagalannya, tapi dia bangkit. Dan ini adalah sebuah sikap yang harus dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Yang pertama saya mencatat di ayat yang ke-27. Ayat 27a dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini poin pertama yang paling penting, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bangkit dari kegagalan? Bagaimana kita harus melangkah untuk mengatasi kegagalan? Kita harus percaya akan firman Allah. Katakan amin.
Wanita ini, perempuan ini sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia tahu bahwa Yesus adalah Sang Penyembuh. Dia tahu bahwa Yesus itu dapat melakukan mujizat. Dan kemudian setelah dia mendengar berita tentang Yesus, dia melangkah untuk mendekat. Nah, penting bagi kita semua untuk terus bergaul dengan firman Tuhan. Saya nggak pernah bosan-bosan untuk terus mengingatkan ini. Mungkin kedengarannya, wah udah terlalu sering, berulang-ulang. Tapi ini dasar kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu isi hatinya Tuhan. Bagaimana akan timbul percaya kita kepada Tuhan kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan? Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, kita bisa percaya, kita bisa datang kepadanya, kita bisa beriman kepadanya kalau kita mendengar firman Tuhan. Itu sebabnya paksakan, saya mau katakan paksakan hidup kita untuk selalu membaca firman Tuhan. Katakan amin. Sebelum melakukan apa-apa, sebelum beraktivitas, kita harus membaca firman Tuhan. Firman itu adalah petunjuk. Firman Tuhan adalah yang mengarahkan kita, yang akan menuntun kita selama satu hari yang akan kita jalani. Kalau kita berjalan, kita hidup tanpa firman Tuhan, maka kita akan kehilangan arah. Perjalanan hidup kita akan tersesat. Kita nggak tahu kita membuat apa. Tapi dengan firman Tuhan, kita akan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Kalau baca Mazmur 119 itu bagaimana Daud, dia begitu cinta akan firman Tuhan. Sampai dia bilang dia suka akan firman Tuhan. Jadi kalau Daud zaman sekarang ya, seperti Daud yang main keyboard gitu. Kalau ditanya kamu hobinya apa? Kalau anak muda zaman sekarang, saya hobinya main PS, main game, main segala macam, nonton drakor. Ya. Kalau Daud ditanya kamu hobinya apa? Baca firman. Wah, luar biasa. Zaman sekarang ada kalau ditanya hobinya apa? Baca firman. Ya saya nggak yakin. Karena baca firman itu bagi kita itu susah Bapak Ibu. Harus jujur mengakui ya. Saya mewajibkan di gereja tempat saya melayani itu baca satu pasal saja satu hari. Nggak usah banyak-banyak dulu. Ya. Ada yang 3-4 pasal. Saya mengikuti komunitas namanya Tunanetra itu Yayasan Pelangi Kasih. Saya termasuk pengurus di dalamnya dan mereka mewajibkan baca Alkitab satu hari 3 pasal. Wah, itu tunanetra ya. Dan itu dilaporkan di grup. Dan ya unik-unik, saya sudah mendengar ya dari pasal sekarang sudah masuk di Nehemia. Wah, itu luar biasa dari Kejadian. Saya sudah mendengar ya dan membaca. Wah, itu lebih dahsyat lagi. Saya membayangkan orang tunanetra sudah membaca dan mendengarkan. Artinya dia punya Alkitab elektronik yang bisa didengar, tapi dia juga membacanya. Bagaimana dengan kita yang punya penglihatan yang Tuhan kasih normal gitu ya? Apakah kita membaca Alkitab setiap hari? Jadi saya ikuti dengan mereka 3 pasal satu hari, dan saya juga bersama-sama dengan jemaat 1 pasal satu hari. Sekarang kami sudah sampai di Wahyu pasal 7. Ya, hari ini Wahyu pasal 7. Artinya sebentar lagi katam. Sebentar lagi selesai baca Alkitab dari Kejadian. Walaupun cuma 1 pasal satu hari. Bapak Ibu Saudara sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Amin. Belum semua ya. Berat buat kita. Apalagi kalau di bagian hakim-hakim, bagian apalagi yang silsilah itu, si ini memperanakan ini, maka matilah si ini. Wah, itu membosankan bagi kita. Tapi percayalah pada waktu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya akan membaca firman, bicara kepada saya melalui firman. Karena setiap ayat, setiap pasal yang kita baca, pasti ada suara Tuhan di sana. Katakan amin. Pasti ada rema yang kita bisa dapatkan supaya kita bisa lakukan dalam hidup kita. Baca Alkitab setiap hari. Jadi mau ketemu di silsilah jangan dilewat gitu ya. Tetap baca ya. Karena ada orang cerita pernah dengar ya, ada orang yang bertobat gara-gara mendengar tentang silsilah.
Jadi suatu ketika si bapak ini ya cuma mengantar istrinya ke gereja, ya sampai si istrinya ini doa, Tuhan kapan ya suami saya bisa benar-benar masuk ke dalam gereja, sama-sama ibadah, sama-sama dengar firman. Dia doa, Tuhan jawab. Waktu diajak, Pak, jangan hanya ngantar ya, boleh nggak kalau masuk? Ya, dia bilang boleh, tapi saya duduk di belakang ya. Ya udah nggak apa-apa, duduk di belakang, di paling pojok gitu ya, dia nggak kelihatan. Nah, waktu dia datang, dia duduk di paling belakang, dan si istrinya ini berdoa, Tuhan, ya biar si pengkhotbah ini tahu kalau suami saya ada, biar dia bicara pas dengan kebutuhan suami saya, supaya jangan sampai dia kapok. Baru satu kali ibadah tiba-tiba firmannya nggak sesuai, wah nanti suaminya nggak datang lagi. Ternyata doanya nggak terjawab Bapak ini. Pengkhotbah itu khotbah tentang silsilah. Aduh, dia bilang dalam hati, apa hubungannya sama suami saya? Si ini memperanakan ini maka matilah, si ini memperanakan ini maka mati. Wah, dia agak sedikit kecewa sih itu. Dia bilang, Tuhan kok kenapa ya? Nah, sampai di rumah Bapak Ibu Saudara, ya singkat cerita dia nggak pernah nanya suaminya memang kelihatannya biasa-biasa aja kok, nggak kesel gitu kenapa khotbah seperti itu. Nah, singkat cerita malamnya ketika tidur, suaminya itu tiba-tiba bangunin istri. Nah, kita ke gereja sekarang. Oh, ini kan tengah malam katanya. Pokoknya kita harus ke gereja sekarang. Kenapa mau ngapain? Saya minta dibaptis katanya. Wah, kaget si ibu ini. Oh, apa benar ini? Apa yang terjadi kan tadi khotbah di gereja itu tentang silsilah. Kenapa tiba-tiba istrinya suaminya ini mau minta dibaptis? Kalau khotbah tentang bertobat, khotbah tentang beribu-ribu dibaptis itu kan wajar. Sampai penasaran istrinya, kenapa Pak? Kenapa mau minta dibaptis? Pokoknya firman itu datang terus kepada saya. Firman bagian mana katanya? Itu yang makan mati lah katanya. Makan mati lah. Saya takut mati katanya. Jadi ternyata dia ingat itu akhirnya makan mati lah. Wah, dia ingat. Ternyata semua orang itu akan mati. Wah, saya belum mau mati sebelum saya tahu bahwa saya selamat. Akhirnya dia ajak istrinya untuk dibaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini berarti bahwa semua firman yang tertulis itu berkuasa. Katakan amin. Amin. Nah, pentingnya bagi kita untuk menghidupi, membaca firman setiap hari. Bahkan kami mewajibkan untuk menghafal ayat. Ya, saya sudah pernah cerita kepada Bapak Ibu Saudara, di pastori di tempat kami, itu doa siang hafal 10 ayat, doa sore hafal 10 ayat yang lain, hari kedua ayatnya yang lain lagi. Jadi sudah banyak ayat yang kami hafal. Tapi tidak hanya sampai menghafal ayat. Karena iblis itu nggak pernah takut kalau Bapak Ibu Saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu. Dia juga nggak takut kalau Bapak Ibu Saudara baca firman. Ya. Tapi yang dia takut kalau Allah kita melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Nah, wanita ini dia mendengar tentang berita-berita tentang Yesus. Hari ini kita mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka kalau kita tahu Yesus sudah menang, sudah mengatasi maut, maka kita tidak boleh tinggal dalam kegagalan. Katakan, kita pun harus bangkit. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Di ayat yang ke-26 dan 27 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 26 menuliskan bahwa dia sudah berulang-ulang berobat, keadaannya makin memburuk. Tapi yang menarik di ayat yang ke-27, waktu dia dengar berita tentang Yesus, dia kemudian berjuang, bergerak, bertindak. Artinya apa? Yang kedua adalah perempuan ini punya daya juang yang luar biasa. Katakan amin. Jadi orang percaya, orang Kristen gak boleh cepat patah semangat, gak boleh cepat putus asa, gak boleh cepat menyerah dengan apapun juga. Perempuan ini sudah menghabiskan banyak uangnya, sudah berusaha pergi ke tabib yang satu, ke tabib yang lain, pergi ke dokter yang satu, ke dokter yang lain. Bahkan kita mencatat dia sudah menghabiskan semua harta miliknya, dan kenyataannya keadaannya semakin memburuk.
Tapi dia nggak menyerah Bapak Ibu Saudara. Karena dia tahu ada hal yang positif, ada hal yang luar biasa yang akan terjadi waktu dia punya daya juang untuk datang kepada Yesus. Seringkali kita nggak mau berjuang, seringkali kita mudah menyerah. Agak keliru kalau kita menyebutnya bayar harga. Ya, ini kan kata paling umum. Ayo bayar harga. Harga apa yang kita mau bayar? Ya. Gak ada harga sebetulnya. Kita melakukan ini karena Yesus sudah mengasihi kita. Yesus sudah menebus kita. Yesus sudah menyelamatkan kita. Sebetulnya kita nggak perlu bayar apa-apa. Dan kita memang nggak bisa bayar apapun yang Tuhan sudah buat. Kita mau datang itu bukan karena kita bayar harga. Memang sudah wajibnya, harusnya kita datang kepada Tuhan. Tapi yang ada adalah kita nggak punya daya juang, Bapak Ibu. Ya. Kita selalu dibatasi dengan kenyamanan diri kita. Aduh, lagi nggak enak badan. Aduh, lagi capek, malas, izin dulu, nggak mau doa hari ini Tuhan. Izin dulu ya Tuhan. Tuhan kan penuh kasih, Tuhan kan penuh anugerah. Atau ada orang yang udah ya Tuhan, saya doa panjang hari ini supaya besok saya liburan ya Tuhan. Kita sering nggak punya daya juang, Bapak Ibu Saudara. Padahal Yesus sudah memberi teladan bagi kita. Dia sudah berdarah-darah untuk kita. Katakan amin. Jangan dia kalau rasa itu jalan kesulitan, jalan kesusahan, jalan sengsara, itu dia harus naik dengan memikul salib. Dia melakukan itu untuk saya dan saudara, untuk kita semua. Dia jatuh, bahkan saya menggambarkan wajahnya pun sudah tidak berbentuk, hancur wajahnya Bapak Ibu. Kalau yang kita lihat di The Passion of the Christ itu kan masih kelihatan wajah Yesus. Ya. Kalau yang di foto-foto kan masih kelihatan. Tapi Yesaya bilang bahwa wajahnya itu sudah hancur karena batu-batu jalan itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita pun harus punya daya juang. Jadi kalahkan ego kita, kalahkan rasa malas kita, kalahkan kenyamanan diri kita. Maunya kita itu kan kalau subuh-subuh ya jam 4, jam 5 itu enaknya kan ada tarik selimut. Apalagi Bogor kan agak dingin ya. Ditambah lagi kalau hujan di luar, waduh enaknya tarik selimut untuk gitu ya, tidur sampai pagi. Kalau yang lagi liburan misalnya. Tapi seharusnya kita punya daya juang. Enggak, Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Ya. Tuhan sudah membayar semuanya lunas di kayu salib. Kenapa saya harus seperti itu? Dan saya percaya orang-orang yang punya daya juang yang luar biasa, dia akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Wanita ini punya daya juang. Dia bukan hanya berulang-ulang kali pergi ke tabib, dalam hal negatif saja dia berjuang. Tapi ketika dia datang kepada Yesus, ada kerumunan orang banyak di sana, kita katakan. Dia seorang yang sedang mengalami perdarahan selama 12 tahun, itu bukan hal yang mudah. Dia punya daya juang, bukan hanya berjuang secara fisik. Ya, mungkin dia terjatuh waktu dia menerobos kerumunan orang banyak karena disenggol dikit aja dia masih jatuh. Dia sudah sangat lemah. Saya melihat orang yang sedang mengalami perdarahan itu belum bertahun-tahun, tapi dia punya kondisi tubuh yang sangat lemah, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau 12 tahun itu pasti sangat-sangat lemah. Dan kerumunan orang banyak itu menghalangi dia, tapi kemudian dia punya daya juang secara fisik kelihatan. Dan bukan hanya secara fisik, tapi secara psikis juga dia punya daya juang. Kenapa? Orang yang pendarahan itu disebut sebagai orang yang berdosa, orang yang najis. Dia harus keluar dari rumahnya, dia harus berjuang untuk mendatangi Yesus. Orang akan melihat dia, menyoroti dia, mengucilkan dia, tapi dia tidak peduli semuanya itu karena dia mau berjumpa dengan Yesus. Katakan amin. Hari-hari ini dibutuhkan orang-orang yang punya daya juang yang luar biasa. Seringkali kalau kita ngobrol-ngobrol, kita sering ngobrol, iya ya, kenapa ya kita yang lahir dari kandungan mama kita yang sudah Kristen itu kadang-kadang tidak punya daya juang dibanding dengan saudara-saudara kita yang tadinya agama seberang pindah ke agama kita, pindah jadi orang Kristen, semua itu mereka bisa rela untuk masuk penjara, rela untuk melakukan apa saja demi Kristus. Ya, seharusnya kita koreksi diri Bapak Ibu Saudara. Kita mau bicara tentang Tuhan nanti kita masih tahan gitu. Mau bicara tentang Yesus padahal harus berkata begini, aku
aku berhutang jika aku tidak memberitakan Yesus kepada orang lain. Mari lihat bahwa kalau kita nggak sampaikan firman, nggak sampaikan berita tentang Yesus itu, kita sedang berhutang sama Tuhan. Dan dia hutang-hutang itu kita bayar dengan punya daya juang yang lebih. Mungkin di tempat kita belum terlalu sulit untuk punya daya juang itu. Tapi di tempat-tempat yang bagaimana mereka mengalami aniaya, wah itu sulit. Atau ketika zaman rasul-rasul itu bagaimana mereka berjuang untuk menyampaikan Injil, itu dikejar-kejar Bapak Ibu Saudara, dan hampir semua rasul-rasul itu mati secara martir. Ada yang harus diseret dengan kuda, ada yang harus dicabut kukunya, dikuliti, ada yang digoreng gak mati-mati. Yohanes yang akhirnya dibuang ke Pulau Patmos, ya. Ada yang dibalik, disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas Petrus, macam-macam. Ya. Penderitaan yang mereka alami, tapi itu karena daya juang. Mereka tahu mereka ada di jalan yang benar. Katakan amin. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, ayo punya daya juang, punya daya juang yang lebih. Ya. Jangan biarkan iman kita itu jadi kendor. Kalau kita nggak punya daya juang, Bapak Ibu Saudara, kita nggak melatih tubuh kita, nggak melatih iman kita, maka lama-lama akan stuck, akan kendor, dan akhirnya kita jadi orang yang mundur. Ya. Kita kemudian bisa meninggalkan, berbalik dari jalan-jalan itu. Jadi saya berdoa di sini adalah umat Tuhan yang punya daya juang. Kita bisa berkata, orang lain boleh gak ke gereja, saya akan tetap ke gereja. Orang lain boleh berhenti berdoa, saya akan terus berdoa. Orang lain boleh tidak lagi percaya kepada Yesus, saya akan tetap percaya Yesus selamanya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia bertindak sesuai iman. Ayat yang ke-28 berkata, Markus pasal 5 tadi, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Bertindak sesuai dengan iman. Seringkali orang Kristen tidak seperti ini. Kita beriman bahwa kita pasti sembuh, tapi kita nggak bertindak sesuai dengan apa yang kita imani. Kita malah telepon, Pak Pendeta, tolong dong doain saya. Telepon orang tua kita, Pak tolong dong doain saya. Padahal kita yang harus bertindak. Karena Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita, katakan amin. Kita yang harus menggunakan kuasa itu. Ada seorang atlet yang pernah Bapak Ibu Saudara dengar, dia menjadi juara tapi gak pernah latihan. Gak mungkin banget ya. Dia imani bahwa dia bisa juara. Kalau membaca biografinya Rudy Hartono misalnya, dari kelas 4 SD kalau gak salah ya, dia sudah latihan itu 1 hari berjam-jam. Dia punya impian bahwa satu waktu dia akan menjadi juara dunia. Tapi nggak tidur terus, nggak malas-malasan, tapi dia beriman, dia bertindak dengan apa yang dia iman. Nah, kebanyakan bukan di sini ya, kebanyakan orang Kristen hanya sebatas beriman. Padahal Yakobus dengan jelas berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kita beriman di dalam Yesus, kita pasti selamat, tapi bagian kita harus bertindak, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Katakan amin. Percaya saja, percaya yang beri kita menang, amin. Kita percaya saja. Tapi bagian kita harus bertindak. Bertindaknya bagaimana? Taat melakukan firman Tuhan. Jangan bilang kita percaya, tapi kelakuan kita gak sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya kita gak percaya. Kalau kita berkata kita percaya kepada Yesus, kita beriman, tindakan kita harus sungguh-sungguh selaras dengan apa yang Tuhan ingin. Perbuatan kita itu harus sesuai dengan apa yang kita imani. Kita mau sungguh-sungguh bertumbuh iman kita, maka latihlah seluruh panca indera kita untuk mengalami pertumbuhan. Bagaimana caranya? Misalnya contoh sederhana. Kalau kita mau supaya iman kita bertumbuh, tentu pertumbuhan yang sehat yang kita mau, maka jangan terkontaminasi dengan apapun. Ada orang yang mau, saya mau mengalami kedewasaan, saya mau mendengar suara Tuhan, katanya. Tapi yang lebih banyak ditonton itu suara-suara sinetron, suara-suara drakor, ya, drama Korea maksudnya, suara-suara tinju, MMA, suara-suara apa lagi?
Bagaimana mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan lebih tajam kalau yang kita konsumsi itu hal-hal yang sampah sebetulnya. Wah, yang bikin tegang kita. Pernah dengar orang yang selesai nonton tinju karena yang dia idolakan KO, dia juga KO, Bapak Ibu saudara. Itu masih om saya gitu ya, suami dari tante saya. Waduh, kenapa meninggal? Habis nonton tinju. Ada lagi, kenapa meninggal? Habis nonton bola. Ya. Apakah bolanya yang salah? Keluar dari TV masuk ke dia, petendang bola? Iya. Karena dia tegang gitu, atau karena memang tayangannya subuh, ya jam 1, jam 2, dia pantengin, dia nonton, akhirnya tekanan darah naik, ya waduh, karena yang dia idolakan kalah, akhirnya bisa. Jangan sampai itu terjadi. Sekali lagi bahwa kalau kita rindu mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan, harus diikuti dengan tindakan-tindakan kita. Tadi baca firman, paksa ini Bapak Ibu Saudara. Dari kita paksa menjadi wajib kita baca firman, sampai kita merasa itu kita butuh firman, sampai kemudian kita suka baca firman, baru kemudian jadi gaya hidup baca firman. Wah, itu dahsyat Bapak. Kenapa? Karena semua dilatih, semua mengalami progres dalam hidup kita. Anak-anak kita misalnya dia punya cita-cita mau jadi dokter, tapi dia sekolah misalnya STM, ya nggak sampai akhir. Jadi imannya harus dengan tindakan. Kita beriman masuk surga, katakan amin. Tapi tindakan kita harus tindakan sesuai aturan surga, bukan aturan duniawi. Ya, Paulus dengan jelas menyebutnya. Kita harus betul-betul fokus dengan apa yang kita imani, Bapak Ibu Saudara. Ini sederhana kedengarannya, tapi sulit melakukannya. Karena kecenderungan daging kita itu membawa kita untuk melakukan apa yang dunia mau, apa yang kita mau. Ya. Padahal seharusnya bukan apa yang daging kita mau, bukan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, tapi apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Dan itu bertentangan dengan keinginan daging. Jangan bilang mudah, Bapak Ibu. Wah, jangan bilang mudah. Dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi. Kalau nggak punya komitmen, ya paling sebulan dia alih, sebulan dia rajin. Selebihnya udah terserah Anda, Bapak Ibu. Butuh komitmen. Saya berdarah-darah, Bapak Ibu. Saya berjuang keras, dan kita perlu berjuang. Paulus bilang, aku berjuang. Dia itu perlu berjuang. Untuk pasang waker jantan pagi itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Awal-awal itu kalau udah bunyi, oh Tuhan masih cepat. Tapi setelah kita latih terus, Bapak Ibu Saudara, lama-lama jadi terbiasa. Ya. Wah, rasanya kalau waker pun belum bunyi, saya udah duluan bangun, Bapak Ibu. Jangan sampai keduluan depan saya kan ada musola gitu. Jangan sampai mereka yang duluan gitu ya. Keduluan sama mereka, berkatnya dirampas sama mereka. Tapi kita yang harus melatih gitu. Ya. Mungkin Bapak Ibu ya belum cepat lah ya. Ada yang ekstrim udah jam 2, katanya jam 3. Ya saya belum bisa seperti itu. Harus jujur mengakui. Tapi kita harus berjuang. Ya. Sekali lagi bahwa apa yang kita imani harus diikuti dengan tindakan kita. Ya. Kita ingin mengalami terobosan dalam kerohanian, harus melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Dan itu kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, rasul-rasul, bagaimana mereka melakukan segala sesuatu dengan luar biasa, tapi mereka sudah melakukan ketaatan di dalam Tuhan. Elia dikatakan manusia biasa, tapi waktu dia berdoa 3,5 tahun, hujan gak turun, Bapak Ibu Saudara. Jangan kalah sama siapa, Roro siapa yang nahan hujan. Kita harus malu gitu ya. Harusnya yang dipanggil jemaat Tuhan dari Bogor untuk nahan hujan gitu. Demonstrasi kuasa Tuhan. Elia manusia biasa bisa lakukannya. Kita harus lebih, katakan amin. Kita punya kuasa, tapi bukan untuk supaya dibayar, gitu, bukan. Banyak kesaksian yang kita dengar, orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi karena mereka melakukan ketaatan. Dan ini bukan hanya orang-orang khusus, semua kita bisa dipakai Tuhan, katakan amin. Semua kita bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan, katakan amin. Yang paling penting, iman itu harus diikuti dengan tindakan. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Ini bicara keintiman Bapak Ibu Saudara. Ikut Tuhan itu gak bisa dari jauh, katakan amin. Ikut Tuhan itu gak bisa diwakilkan. Mah,
mama aja yang ke gereja ya, papa jaga rumah, nggak bisa. Titip ini persembahannya, titip doa ya, doain papa ya, nggak bisa diwakilkan. Ya. Karena masuk surga juga bukan perwakilan ya. Nggak bisa nanti kalau istri saya masuk surga saya nebeng gitu ya. Mau satu tiket 2 orang, nggak bisa Bapak Ibu. Keselamatan itu masing-masing. Jadi kita yang harus bertindak sesuai dengan iman. Saya berdoa supaya semua kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bisa mengatasi kegagalan karena kita sungguh-sungguh sudah mendengar firman Tuhan. Kita punya daya juang yang lebih dan kita bertindak sesuai dengan apa yang kita iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama kita.